Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Yayan Syekh Nurjati Cirebon dan yang terhormat Bapak Muhammad Sofi Mubarak sebagai dosen mata kuliah SNAI. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Desinti Arfa Azkiyah dari kelompok 8. Dan tentunya saya ditemani oleh rekan saya, Anissa Fadia Haya. Di sini kami akan menjelaskan tentang tipologi penafsiran Al-Quran di era klasik dan pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan presentasi pada pertemuan kali ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Fadia Haya dengan nomor NIM 20083080020. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya mengenai tipologi penafsiran Al-Quran di era klasik dan juga pertengahan. Mengenai perkembangan penafsiran dari era klasik hingga kontemporer tidak terlepas dari akar sejarah di mana Al-Quran dipahami oleh generasi awal Islam. Maka kami di sini akan membahas perkembangan tafsir era klasik dan pertengahan yang melatar belakanginya. Karena sebuah penafsiran tidak dapat terlepas dari konteks di mana ia ditafsirkan. Nah, di sini juga kami akan membahas mengenai karakteristik, metode, pendekatan, dan corak dalam tafsir Al-Quran di era klasik dan juga pertengahan yang menjadi sebuah tipologinya. Teman-teman pasti tahu mengenai apa itu tipologi. Di sini saya akan menjelaskannya kembali. Tipologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari atas tipe dan logi. Tipe berasal dari kata typos yang bermakna impresi, gambaran, bentuk, jenis, ataupun karakter dari suatu objek, sedangkan logi adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu, sehingga tipologi dapat diartikan sebagai ilmu mempelajari tentang impresi, gambaran, bentuk, ataupun jenis maupun karakter dari sebuah objek. Jadi pengenalan tipologi akan mengarah pada upaya untuk mengkelaskan atau mengkelompokkan atau mengklasifikasikan berdasarkan aspek atau kaidah-kaidah tertentu. Sama seperti halnya dalam penafsiran Al-Quran. Nah, adapun dalam kajian ilmu tafsir berkaitan dengan metode, pendekatan, kemudian corak maupun suatu pokok pembahasan terpenting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengenai tipologi penafsiran di era klasik dan juga pertengahan sebenarnya tidak jauh berbeda. Akan tetapi pada sistematika pembahasan pada era pertengahan, pembahasannya itu memiliki pola penafsiran dengan menguraikan ayat demi ayat atau ayat per ayat yang sering dikenal dengan tartib mushafi. Lalu bagaimana tipologi penafsiran Al-Quran di era klasik dan juga pertengahan? Nah, tipologi ini ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama adalah ditinjau dari sumber penafsiran. Itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tafsir bi al-ma'thur dan juga tafsir bi ar-ra'i. Tafsir bi al-ma'thur adalah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang sahih, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, karena hadis merupakan berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Kemudian apalagi menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para sahabat, karena mereka adalah orang yang paling memahami Al-Quran dan menyaksikan turunnya wahyu. Dan yang berikutnya adalah penafsiran Al-Quran dengan pendapat tabi'in, karena pada umumnya mereka menerima tafsir dari para sahabat. Tafsir yang kedua adalah tafsir bi ar-ra'i. Nah, tafsir ini adalah bersumber dari ijtihad yang didasarkan pada kaidah-kaidah penafsiran dengan kaidah-kaidah penafsiran yang benar dan tidak hanya bersandar pada ijtihad atau hawa nafsu. Nah, yang kedua adalah ditinjau dari segi metode.
Dari segi metode, mayoritas tafsir yang berkembang pada periode klasik dan juga pertengahan sebenarnya menggunakan metode tahlili. Metode tahlili adalah metode penafsiran dengan menjelaskan uraian ayat demi ayat, kemudian surah demi surah, sesuai dengan tata urutan mushaf Utsmani dengan penjelasan yang cukup terperinci. Nah, metode ini berupaya untuk menyajikan pembahasan seluruh segi dan isi sebuah ayat ataupun sekelompok ayat maupun surah dengan melibatkan aspek penguraian kosakata atau mufradat, kemudian struktur bahasa atau gramatika, kemudian pembahasan linguistik, makna seluruh ayat yang ditafsirkan, dan pemaparan munasabah atau koreksi antar ayat maupun surah. Nah, selanjutnya mengenai tinjauan yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Desintia. Tinjauan berikutnya adalah mengenai tinjauan dari segi corak dan pendekatan. Selanjutnya yaitu macam-macam corak tafsir. Terdapat perbedaan pendapat ulama dan dalam mengklasifikasikan corak-corak tafsir. Namun dapat disimpulkan pembagiannya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu corak fikhi. Corak fikhi ini memposisikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam atau syariat. Corak tafsir fikih berarti corak tafsir yang diwarnai dengan ayat-ayat hukum. Corak ini secara substansial mengandung masalah-masalah seputar fikih seperti sholat, zakat, puasa, sampai kepada isu-isu kontemporer. Corak tafsir fikih dikenal juga dengan istilah tafsir ayat ahkam yang memuat hukum-hukum tentang fikih, baik wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Corak tafsir fikih ini mulai muncul karena banyaknya persoalan-persoalan fikih di tengah masyarakat. Sementara Rasulullah SAW sudah meninggal dan hukum yang dihasilkan oleh para ulama yang mumpuni seperti para sahabat, tabi'in sangat terbatas. Maka para ulama yang mumpuni di bidangnya baik dari segi keilmuan maupun dari segi ketakwaan melakukan suatu ijtihad dengan membuat kitab tafsir. Dari sinilah kemudian muncul para imam-imam mazhab yang mumpuni di bidangnya, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Corak fikih ini beragam sesuai dengan madhab dan sekte. Kedua, corak tafsir sufi. Corak tafsir sufi ini mengarahkan penafsirannya dengan ilmu tasawuf, sehingga menakwilkan Al-Quran dengan penjelasan yang berbeda dan kandungannya. Tekstualnya yakni berupa isyarat-isyarat yang hanya dapat digunakan oleh mereka yang sedang menjalankan perjalanan menuju Allah atau yang disebut dengan suluk. Corak tafsir sufi diklasifikasikan menjadi dua bagian. Bagian pertama, tafsir sufi nazariyah. Nazari adalah tafsir sufi yang berlandaskan pada teori-teori dari ilmu-ilmu filsafat. Kedua, tafsir sufi isyari adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak sama dengan makna lahir dari ayat-ayat tersebut, karena disesuaikan dengan isyarat-isyarat tersembunyi yang nampak pada para pelaku ritual sufistik. Dan bisa jadi penafsiran mereka sesuai dengan makna lahir tafsir tersebut. Yang ketiga, corak tafsir filsafat. Definisi corak tafsir falsafi adalah upaya penafsiran Al-Quran yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat, atau bisa juga diartikan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Sedangkan menurut Muhammad Hussein Az-Zahabi, tafsir falsafi adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemikiran atau pandangan falsafi, seperti tafsir Bil Ar-Ra'i. Dalam hal ini, ayat Al-Quran lebih berfungsi sebagai dasar pemikiran yang ditulis, bukan pemikiran yang menjustifikasi ayat Al-Quran. Salah satu ayat yang ditafsirkan oleh Ibnu Sina adalah surat Al-Haqqah ayat 17, yang artinya, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy.
Tuhanmu di atas kepala mereka. Menurut Ibnu Sina, Arsy adalah planet ke-9 yang merupakan pusat planet-planet lain. Dan ditafsirkan 8 malaikat itu dengan 8 planet penyangga yang berada di bawahnya. Ia menyatakan bahwa Arsy itu merupakan akhir wujud ciptaan jasmani. Yang keempat yaitu corak sastra bahasa. Corak bahasa atau dikenal juga dengan tafsir lughawi bertumpu pada kaidah-kaidah linguistik. Tidak jarang tafsir ini sangat kental dengan nalar bayani, bersifat deduktif, dan di mana posisi teks Al-Quran menjadi dasar penafsiran dan bahasa menjadi perangkat analisisnya. Corak ini dapat berdasarkan ilmu qawaid dan balaghah. Contoh-contoh penafsiran yang menggunakan corak bahasa yaitu segi sorof dan segi balaghah. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.